Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Mubasyaratan faqad huna sa'abhas anil idhofah. Hadza video lil wajibah an-nahwu. Suma mubasyaratan faqat nabda sanabhas anil idhofah. Al-idhofah idhofatu nisbatu bainal ismaini ala takdiri hurufil jar taujibun jar atsani abadan. Idhofah ialah susunan dua atau lebih isim yang menyebabkan isim kedua harus dibaca jar sebab disambung dengan isim sebelumnya. Isim yang terletak di awal kata dinamakan mudhof. Di-i'rabi sesuai dengan letaknya dalam jumlah kalimat, dapat rofa, nasab ataupun jar. Di samping itu, sedangkan kata kedua dinamakan mudhof ilaih yang harus dibaca jar. Nahwu contohnya dari mudhof dan mudhof ilaih. Hadza kitabut tilmidzi. Kitabu menjadi mudhof, sedang at-tilmidzi menjadi mudhof ilaih. Labistu khotamal fidzati. Khotama menjadi mudhof, fidzati menjadi mudhof ilaih. Kemudian la yuqbilu siyamun nahari wala qiyamul laili illa minal mukhlisin. Siyamu menjadi mudhof, kemudian an-nahari menjadi mudhof ilaih. Qiyamu juga begitu menjadi mudhof, al-laili menjadi mudhof ilaih. Kemudian fal idhofatu arba'u anwa'in. Yang pertama yaitu lamiyah, bayaniyah, dzarfiyah, tasbihiyah. Yang pertama falamiyah makana ala takdiri alam wa tufidu al milka au ukhtaso fal awwalu nahwu hadza hasanu ali wasani akhdatu bil jamil firasi, yaitu mengira-ngirakan huruf jar lam dengan faidah memberi makna kepemilikan atau pengkhususan. Hasona ali, hadza hasona. Hasona ini menunjukkan kepemilikan Ali. Wasani ahza bil jamil firas. Kemudian yang kedua adalah idhofah bayaniyah, maka ala tafdiri min wa dzabithu ayyakuna mudhof ilaih janisan lil mudhof bihaitsu yakunul mudhof ba'dha min mudhof ilaih min mudhof ilaih ba'dha min mudhof ilaih. Nahwu hadza babun hasyabi dzalika siwaruz zahabi hadza aswabus sufi. Keberadaannya mengira-ngirakan makna min. Dzabit atau pembatasnya yaitu adalah mudhof ilaih menjadi jenis daripada mudhof, sekiranya mudhof itu menjadi bagian dari mudhof ilaih. Seperti contohnya ini tadi, babul hasyabi, siwaruz zahabi, aswabu saufi. Itu penjelasan dari
dua mudhof dua idhofah yaitu lamiyah dan bayaniyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan dari idhofah dzarfiyah, yaitu makana ala takdiri fi wa dhabithu ayyakuna mudhaf ilaih dzarfan lil mudhaf wa tufidu zamanil mudhafi au makanihi nahwu sahrul laili mudnin wa tudari muhmilun wa min dzalik an taqulu kana fala nurafiqa mudarrisati wa ilfa sibi wa sadiqal ayyamul ghabira qala ta'ala ya sahibas sajani, yaitu pada idhofah tersebut mengira-ngirakan huruf jarfi kemudian dzabit atau pembatasnya. Keberadaan mudhof ini ialah menjadi wadah atau dzarofnya mudhof, dan ifadah yang diberikan oleh idhofah dzarfiyah adalah zaman atau masa, tempat. Ini contohnya syahrul laili mudnin wa qu'udud dari muhmilun. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari pembagian 4 jenis mudhof tadi, yaitu mudhof tasbihiyah. Maka ala takdiri kaf tasbih wa dhabithu ay yadhofa musabbah bihi illa musabbah nahwu intasara lu'lu dam'i ala wardil hududi wa minhu qawlu syair warihu ta'bathu bil usuni wa qad jara zahabul asli ala lujainil ma'i. Nah, ini bagian dari contohnya tadi, yaitu pada idhofah tersebut mengira-ngirakan kaf tasbih, sedangkan dzabit atau pembatasnya seperti syaratnya yaitu disandarkan pada sifat pada musabbahnya. Contohnya intasara lu'lu'id dam'i ala wardil hududi. Nah, ini contoh dari pembagian mudhof tasbihiyah, idhofah tasbihiyah, mudhof tasbih. Kemudian yang selanjutnya idhofah dibagi menjadi dua, yaitu maknawiyah dan idhofah lafdhiyah. Tanqasimu idhofatu aidzan ila maknawiyah wa lafdhiyah. Yang pertama kita akan membahas mengenai idhofah maknawiyah. Idhofah maknawiyah ma tufidu ta'rifal mudhaf au tahsisuhu wa dhabithu ayyakuna mudhaf ghairu wasfi mudhaf ila ma'mulihi bi ayyakuna ghairu wasfi aslan kamiftahid dari au yakuna wasfan mudhaf ila ghairi ma'mulihi ka kitabil qadhi wa ma'kulin nasi wa syarbihim wa malbusihim. Nah, ini contohnya. Ya, kita jelaskan idhofah maknawiyah. Yang pertama tadi adalah idhofah maknawiyah. Idhofah juga dibagi menjadi dua, ya kan, yaitu maknawiyah dan lafdhiyah. Nah, ini yang idhofah maknawiyah, yaitu adalah idhofah yang memberi faidah untuk memakrifatkan atau mengkhususkan mudhaf. Dzabitnya atau pembatasnya seperti syaratnya gitu. Keberadaan mudhaf bukan sifat yang disandarkan pada makmulnya. Jadi keberadaan mudhaf ini bukan sifat sama sekali seperti kamiftahid dari. Nah, ini bukan seperti ini. Nah, ini bukan, atau menjadi sifat yang disandarkan pada selain makmulnya. Nah, contohnya ini tadi
kitabil qadhi ma'kulin nasi wa masyrubihim wa malbusihim. Nah, ini contohnya dari idhofah maknawiyah. Kemudian yang selanjutnya waqad samaitu li'annaha. Ini penjelasan mengenai tadi idhofah maknawiyah tadi. Waqad samaitu maknawiyah li'annaha faidatun raji'atun ila maknawi. Makna idhofah maknawiyah disebut juga ini min haitsu annaha tufidu ta'riful mudhaf au tahsisuhu wa samaitu haqiqiyah li annaha gharza minha nisbatul mudhaf ilaih wa hadha huwa gharazul haqiqi minal idhofah wa samaitu mahzatul anha khalisatan min takdiril infisali nisbatul mudhaf min mudhaf ilaih fahiya ala aksalil idhofatu lafziyah kama satara. Ya, ini penjelasan seperti ringkasan dari idhofah maknawiyah. Itu idhofah maknawiyah disebut juga idhofah hakikiyah atau idhofah mahdhah. Dinamakan idhofah maknawiyah tadi sudah dijelaskan karena faedahnya kembali kepada makna atau maksud, di mana sesungguhnya idhofah ini memberi faedah memakrifatkan atau mengkhususkan mudhaf. Kemudian dinamakan idhofah hakikiyah karena tujuan dari idhofah ini adalah menisbatkan atau mengkhususkan mudhaf pada mudhaf ilaih, dan ini adalah tujuan hakiki dari idhofah tersebut. Kenapa kok disebut makna idhofah maknawiyah itu selain disebut idhofah maknawiyah juga disebut idhofah hakikiyah. Kemudian idhofah maknawiyah juga disebut idhofah mahdhah atau idhofah murni. Karena selamat dari pengiraan-kiraan terpisahnya hubungan mudhaf dari mudhaf ilaih. Berbeda dengan idhofah lainnya lafziyah sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian yang kedua tadi pembagian idhofah. Wal idhofatu lafziyah ma la tufidu ta'riful mudhaf wa la tahsisuhu wa innama radhu minha tahfifu fil lafzi bi harfi tanwini aw nunin tasniyah wal jama'. Idhofah lafziyah adalah idhofah yang tidak memberi faedah pemakrifatan mudhaf atau mengkhususkan mudhaf, tapi tujuan dari idhofah lafziyah adalah meringankan dalam pelafalan dengan cara membuang tanwin atau nun tasniyah dan nun jama'. Wa dhabithu ayyakuna mudhaf isman fa'il au mubalaghah isim fa'il au ismu maf'ul au sifatul musabbahah bisarti an tadhafa hadhihi sifatu ila fi'liha au maf'uliha fi makna. Nahwu contohnya hadza rajulun talabul ilmi, ra'aitu rajulan nasaral madlumi, ansar rajuli mahzumil haqqi, asyara rajulu hasanal khuluqi. Ya. Pembatasnya atau syaratnya adalah keberadaan mudhaf. Mudhabitnya keberadaan mudhaf berupa isim fa'il atau sifat mubalaghah, isim fa'il, terus isim maf'ul, sifat musabbahah, dengan catatan sifat-sifat ini disandarkan kepada fa'ilnya atau maf'ulnya secara makna. Contohnya hadza ar-rajulu talabul ilmi, ra'aitu rajulan nasaral mazlumi, ansaru rajulan mahzumal haqqa, asyara rajulan hasanal khuluqa.
Itu penjelasan dari idhofah ma'nawiyah. Wa tusamma hadhil idhofah, ini seperti ringkasannya. Wa tusamma hadhil idhofah aidan idhofatan majaziyah wa idhofah ghairu mahdhah. Amma tasmitaha bil lafzi fala nafaidaha raji'atan ila lafzil faqat wa huwa at-tahfifu lil fadhi bihadfu tanwini wa nunin tasniyah wa jama'. Wa amma tasmitaha bil majazi yatu fala naha li ghairil aradi asli minal idhofah wa innama hiya li tahfifu kama alam ilma. Wa amma tasmitaha bi ghairi mahdhati fala naha laisa idhofatu khalisatan bil makna muradi minal idhofati bal hiya ala takdiril infisali alla tara annaka taqula fima taqaddama hadza rajulun talibun ilman ra'aitu rajulun nasara lil madlumi in nasara rajulan mahzuman haqqo asyara rajulan hasanan khuluqa. Nah, ini contohnya atau ringkasan dari idhofah ma'nawiyah. Idhofah ini juga dinamakan dengan idhofah majaziyah dan idhofah ghairu mahdhah. Penamaan idhofah al-lafziyah karena faedahnya kembali kepada lafaz saja, yaitu meringkas kepada lafadznya, lafadznya saja, yaitu meringankan pelafalan dengan cara membuang tanwin dan nun tasniyah dan nun jamak. Kemudian dinamakan idhofah majaziyah karena tujuan idhofah ini bukan tujuan yang pokok dari idhofah itu sendiri, tapi tujuannya hanya untuk meringankan sebagai yang telah kalian ketahui. Dinamakan idhofah ghairu mahdhah atau tidak murni karena sesungguhnya idhofah ini tidak ada penyandaran yang murni dengan maksud yang dikehendaki, dan penyandarannya adapun idhofah ini berpijak kepada pentakdiran terpisah. Contohnya hadza rajulun thalabul ilmi ra'aitu rajulun nasaral lil madlumi in nasara rajulun mahzuman haqqo asyara rajulan hasanan khuluqa. Ini contohnya tadi dari idhofah al-lafziyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Nah, tatim fi waqtil ukhra kafaituhunna idza wajadtu min khotoyatin atrubul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.